Aku permalukan suamiku dan gundiknya di depan seluruh karyawan kantor. Setelah mereka menghinaku dan menertawaiku, mereka tak tahu kalau aku CEO di kantor itu. Seketika ku pecat mereka dan ku buat mereka bersujud minta maaf kepadaku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Nadira adalah istri dari Reza. Mereka sudah menikah selama 7 tahun. Bagi orang luar, mereka adalah pasangan kelas menengah yang biasa saja. Reza adalah seorang manajer senior di Aditama Group, sebuah perusahaan konglomerat besar. Dia pria yang tampan, karismatik di depan umum, dan sangat ambisius. Nadira, di sisi lain, adalah gambaran ibu rumah tangga yang sederhana. Dia jarang bersosialisasi. Pakaiannya di rumah hanya daster batik atau kaos longgar, dan hari-harinya dihabiskan untuk memastikan rumah bersih dan kopi suaminya tersedia saat Reza pulang kerja. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar di pinggir kota. Rumah itu dibeli atas nama Reza, menggunakan gaji besar Reza. Setidaknya, itulah yang Reza katakan kepada semua orang, termasuk kepada Nadira. Tapi ada rahasia besar di rumah tangga itu. Nadira bukanlah sekadar ibu rumah tangga. Dia adalah Nadira Aditama, pemilik asli dan pemegang saham tunggal dari seluruh Aditama Group. Perusahaan itu adalah warisan dari ayahnya. Nadira, yang lulusan bisnis terbaik dari luar negeri, seharusnya memimpin perusahaan itu. Tapi 7,5 tahun yang lalu, dia bertemu Reza. Reza saat itu adalah karyawan baru yang cemerlang, penuh ide, dan tampak tulus. Sebelum mereka menikah, Reza pernah berkata dengan sungguh-sungguh, "Nadira, aku mencintaimu. Tapi aku pria. Aku ingin jadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Aku ingin kita membangun hidup dari nol, dengan usahaku. Aku tidak mau hidup di bawah bayang-bayang kekayaan keluargamu." Nadira tersentuh. Dia mengira itu adalah bukti harga diri dan cinta yang tulus. Maka, Nadira membuat keputusan drastis. Dia setuju. Dia menyamar menjadi wanita biasa. Dia meminta Rangga, sahabat sekaligus orang kepercayaan ayahnya, untuk menjabat sebagai direktur utama atau CEO. Di mata publik, Rangga adalah pemimpin Aditama Group. Hanya Rangga dan beberapa pengacara tua yang tahu siapa pemilik sebenarnya. Nadira bahkan menggunakan nama belakang Reza setelah menikah, menyembunyikan nama Aditama sepenuhnya. 7 tahun kemudian, harga diri Reza telah berubah menjadi arogansi. "Nat, kopi!" teriak Reza dari ruang tamu. Jas kerjanya terlempar begitu saja di sofa. Nadira segera bangkit dari dapur, membawa secangkir kopi hitam panas. Reza sedang menonton berita bisnis di televisi besar mereka. Lama sekali, kopinya hampir dingin. Keluh Reza tanpa menoleh. "Masih panas, Mas," kata Nadira pelan, meletakkannya di meja. Reza menyesapnya. "Targetku bulan ini tembus lagi. Aku yakin sebentar lagi aku naik jadi direktur. Pak Rangga itu bergantung padaku. Kalau bukan karena ide-ideku, departemenku tidak akan jadi yang terbaik." Nadira duduk di tepi sofa, mendengarkan. "Pak Rangga bergantung padamu?" Batinnya. "Rangga yang melaporkan setiap langkahmu padaku. Kamu hebat, Mas." Hanya itu yang keluar dari mulut Nadira. Reza akhirnya menoleh pada Nadira. Tatapannya menilai, dari atas ke bawah. Nadira memakai daster batik coklat. Rambutnya diikat seadanya. "Lihat penampilanmu," kata Reza. Nadanya penuh cemooh. "Kusam, bau dapur. Aku kadang malu kalau harus mengajakmu bertemu rekan kerjaku. Istri Pak Aryo, kolega kerjaku, selalu wangi. Dia sosialita. Kamu, kapan terakhir kali kamu merawat diri?" "Aku di rumah saja, Mas." "Untuk apa?" "Justru itu masalahnya." Suara Reza meninggi. "Kamu tidak punya ambisi. Hidupmu hanya seputar dapur, cuci, setrika. Otakmu tidak terpakai. Kamu tidak bisa mengimbangi aku lagi. Nadira, aku terbang tinggi, sementara kamu puas berjalan di lumpur."
Rasa sakit itu sudah biasa Nadira rasakan. Dia hanya menunduk. Maaf, Mas. Reza mendengus. Kembali fokus ke televisi. Omong-omong, minggu depan ada pesta tahunan perusahaan. Besar-besaran tahun ini. Di Hotel Grand Aditama. Jantung Nadira berdebar sedikit. Hotel itu, hotel bintang 5 paling mewah di kota, adalah salah satu aset utama Aditama Group. Pesta? Berarti aku harus siapkan baju, ya? Tanya Nadira hati-hati. Reza tertawa. Tawa yang sangat merendahkan. Kamu ikut? Jangan bercanda, Nadira. Tapi, aku kan istrimu. Justru itu. Reza mematikan televisi. Dia kini menatap Nadira lekat-lekat. Aku ini manajer senior. Orang penting. Istriku harus bisa tampil berkelas. Harus bisa bicara bisnis. Atau setidaknya basa-basi dengan istri pejabat. Sementara kamu mau bicara apa nanti di sana? Tentang diskon sayuran di pasar? Tentang resep rendang? Nadira diam, mengepalkan tangannya di balik punggung. Aku tidak mau reputasiku hancur, lanjut Reza. Aku tidak mau orang-orang berbisik di belakangku. Kasihannya Reza, sukses di kantor, tapi istrinya model pembantu. Kamu di rumah saja. Itu tugasmu. Jangan membuatku malu. Nadira menarik napas panjang. Dia sudah lama curiga ada yang salah. Sikap Reza semakin dingin dan menusuk dalam 6 bulan terakhir. Dia sering pulang larut, ponselnya selalu terkunci, dan dia sering menghindar jika Nadira ajak bicara. Penghinaan ini adalah puncaknya. Baik, Mas, jawab Nadira. Suaranya datar, tanpa emosi. Bagus kalau kamu mengerti posisimu, kata Reza. Kembali menyalakan televisi seolah percakapan selesai. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Dia menunggu Reza mendengkur. Lalu perlahan pindah ke ruang kerja kecil di sebelah dapur. Dia membuka laptop tuanya. Laptop itu terlihat usang, tapi punya sistem keamanan tercanggih. Dia membuka panggilan video terenkripsi. Wajah Rangga, CEO Aditama Group, muncul di layar. Rangga terlihat lelah. Masih di kantornya yang mewah. Bu Nadira, sapa Rangga hormat. Rangga, bagaimana laporan kuartal ini? Suara Nadira berubah. Tidak ada lagi nada pelan dan tertindas. Suaranya kini tegas, dingin, dan penuh otoritas. Semua aman, Bu. Sesuai proyeksi, laba kita naik 12%. Lapor Rangga. Bagus. Ada hal lain. Saya mau kamu awasi Reza. Rangga terdiam sejenak. Maksud ibu kinerjanya? Bukan, kata Nadira tajam. Kinerjanya aku tahu bagus. Aku mau kamu awasi perilakunya, aktivitasnya. Dengan siapa dia makan siang, dengan siapa dia lembur. Semua. Rangga terlihat ragu. Bu, ini masalah pribadi. Ini menjadi masalah perusahaan jika dia menggunakan fasilitas perusahaan, atau jika perilakunya merusak citra Aditama Group. Dan aku punya firasat buruk. Rangga, lakukan saja. Baik, Bu. Saya akan tugaskan tim internal, kata Rangga akhirnya. Dan satu lagi, kata Nadira. Pesta tahunan. Pastikan semua kamera CCTV di ballroom Hotel Grand Aditama berfungsi sempurna. Aku mau akses penuh ke rekaman itu nanti. Tentu, Bu. Apakah Ibu berubah pikiran? Ibu mau hadir? Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tidak dilihat Reza selama bertahun-tahun. Tidak, Rangga, aku tidak akan hadir. Tidak sebagai istri manajer. Tidak sebagai pemilik. Nadira menutup laptopnya. Dia kembali ke kamar tidur. Reza tidur dengan pulas. Tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya yang angkuh baru saja mulai diguncang oleh pembantu yang tidur di sebelahnya. Dia memandang suaminya. Rasa cinta itu sudah lama terkikis, berganti rasa kasihan, dan kini kemarahan yang dingin. Dia tidak akan membiarkan pria ini menghancurkan warisan ayahnya dan menghinanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya terasa semakin dingin.
Reza hampir tidak bicara pada Nadira. Dia sibuk, katanya, mengurus persiapan pesta. Dia membeli 2 jas baru yang sangat mahal. Dia juga membeli jam tangan baru. Dia memamerkannya pada Nadira. Lihat, kata Reza sambil memutar pergelangan tangannya. Hadiah dari vendor. Mereka menghargaiku. Nadira hanya mengangguk. Dia tahu vendor itu. Vendor itu sedang dalam pengawasan internal atas perintah Rangga karena dugaan markup harga. Sementara Reza sibuk dengan dunianya. Nadira sibuk dengan penyelidikannya. Siang itu, saat Reza di kantor, Nadira menerima email terenkripsi dari Rangga. Isinya singkat, tapi menyakitkan. Subjek, laporan aktivitas Reza. Isinya adalah rangkuman aktivitas Reza selama 2 minggu terakhir. Dia memang sering lembur, tapi lemburnya tidak sendiri. Dia selalu bersama seorang karyawan baru dari departemennya. Nama, Fania. Posisi, asisten manajer baru. Nadira membuka lampiran file. Ada beberapa foto yang diambil tim keamanan. Tentu saja tanpa sepengetahuan Reza. Foto-foto itu tidak diambil di ruang privat. Hanya di area publik kantor. Reza dan Fania di lobi. Tertawa. Reza membukakan pintu mobilnya untuk Fania. Reza dan Fania makan siang berdua di kafe seberang kantor. Duduk sangat dekat. Fania adalah wanita yang sangat cantik. Muda, modis, dengan tatapan mata yang percaya diri. Di akhir email, Rangga menambahkan catatan. Fania bergabung 6 bulan lalu. Prestasinya biasa saja, tapi dia mendapat 2 kali promosi kilat atas rekomendasi penuh dari Reza. Ada rumor mereka sering terlihat di apartemen Fania. Tangan Nadira gemetar. Jadi ini alasannya. Ini alasan dia disebut beban. Ini alasan dia memalukan. Reza sudah menemukan seseorang yang dianggapnya selevel. Nadira menutup laptopnya. Dadanya sesak. Bukan karena cemburu buta, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam. Pria yang dia korbankan identitasnya demi harga dirinya, kini menginjak-injak harga dirinya. Dia menghabiskan sisa hari itu dengan hampa. Dia tetap memasak. Dia tetap membersihkan rumah. Tapi pikirannya melayang. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Menceraikannya? Tentu. Tapi bagaimana? Haruskah dia membuka identitasnya sekarang? 3 hari sebelum pesta, Reza pulang lebih awal. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan bersenandung kecil saat masuk rumah. Nadira, panggilnya. Nadira keluar dari dapur, mengelap tangannya. Aku ada kabar baik untukmu, kata Reza dengan senyum lebar yang tampak palsu. Nadira hanya menatapnya. Menunggu. Kamu jadi ikut ke pesta? Nadira terkejut. Setelah semua penghinaan itu, benarkah? Bukannya Mas bilang aku memalukan? Iya, kata Reza tidak sabar. Tapi dengar dulu. Tentu saja kamu tidak ikut sebagai istriku. Itu mustahil. Reza melempar sebuah tas kertas berwarna coklat ke atas meja makan. Tas itu tidak bermerek. Jenis tas yang biasa dipakai toko baju murah. Apa ini? Tanya Nadira. Buka saja. Nadira membukanya. Di dalamnya ada sepasang seragam. Kemeja putih lengan panjang dan rok hitam panjang. Bahannya agak kasar. Ada juga sebuah apron kecil. Ini seragam staf catering. Maksudnya apa ini, Mas? Tanya Nadira. Suaranya mulai bergetar. Aku baik kan? Kata Reza. Jelas bangga pada dirinya sendiri. Aku berhasil melobi temanku di bagian event organizer. Dia punya vendor catering. Aku berhasil memasukkan namamu sebagai staf tambahan. Jadi, kamu bisa ikut ke pesta. Kamu bisa lihat betapa megahnya acaraku. Nadira menatap seragam itu, lalu menatap Reza. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu menyuruhku jadi pelayan di pestamu sendiri? Bukan pelayan. Staf catering. Koreksi Reza. Lumayan kan? Kamu bisa makan enak di dapur belakang sepuasnya. Makanan Hotel Grand Aditama itu mahal.
Loh, anggap saja pengalaman. Daripada kamu di rumah nonton sinetron. Nadira memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa kesabarannya. Tapi ingat, lanjut Reza, nadanya berubah serius. Ada aturan mainnya. 1. Kamu masuk lewat pintu servis. Jangan lewat lobi utama. Namamu sudah terdaftar di vendor. Namanya Dira. Jangan pakai namaku. Kedua, jangan sekali-kali dekati aku atau area VIP. Tugasmu hanya di area buffet, isi ulang makanan, dan angkat piring kotor. Ketiga, dan ini yang paling penting, pura-pura tidak kenal aku. Kalaupun kita papasan, kamu harus menunduk. Mengerti? Aku tidak mau ada skandal konyol. Dia memandang Nadira yang diam membatu. Kenapa diam? Kamu tidak senang? Tanya Reza. Ini kesempatan langka buat orang sepertimu. Kamu bisa lihat dunia orang-orang sukses. Biar wawasanmu terbuka. Jangan cuma di dapur terus. Aku sudah bilang ke Yonya kalau kamu butuh uang tambahan untuk beli bedak. Dia setuju. Butuh uang tambahan untuk beli bedak. Penghinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Nadira memegang kain kasar seragam itu. Inilah puncak dari segalanya. Reza tidak hanya mengkhianatinya. Dia tidak hanya meremehkannya. Dia secara aktif mencoba menghancurkan harga dirinya. Sebuah keputusan terbentuk di benak Nadira. Keputusan yang dingin dan tajam. Dia mengangkat wajahnya. Air mata yang tadi menggenang, kini kering. Dia menatap Reza dengan tatapan datar. Baik, Mas. Reza terkejut. Dia mengira Nadira akan marah atau menangis. Hanya itu. Ya, terima kasih, kata Nadira pelan. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku akan lakukan persis seperti yang Mas katakan. Reza tertawa, merasa menang. Nah, begitu dong. Tahu berterima kasih. Istri yang baik itu nurut sama suami. Sudah, sekarang siapkan seragam itu. Jangan sampai kotor. Reza masuk ke kamar sambil bersiul. Merasa puas telah menyelesaikan masalah istri yang memalukan dengan cara yang brilian. Begitu Reza masuk kamar mandi dan suara sawer terdengar, Nadira mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon Rangga kali ini. Dia tahu Rangga akan panik dan melarangnya. Dia mengirim pesan singkat ke nomor pribadi Rangga. Rangga, saya akan hadir di pesta. Saya akan memakai seragam catering yang diberikan Reza. Jangan hentikan saya. Jangan bocorkan apapun. Tapi saya mau satu hal. Pesan balasan datang hampir seketika. Ibu gila? Ini penghinaan. Nadira mengetik lagi. Ini bukan penghinaan. Rangga, ini adalah panggung. Siapkan ruang kontrol VIP untuk saya. Pastikan saya punya akses penuh ke semua CCTV ballroom. Dan siapkan satu set pakaian terbaik saya, yang tersimpan di butik pribadi saya, di kamar Presidential Suite nomor 1001. Siapkan juga Ibu Gita, kepala HRD. Suruh dia bersiap di hotel. Rangga lama tidak membalas. Nadira tahu dia sedang gusar. Akhirnya pesan masuk. Ibu Gita sudah saya hubungi. Suite sudah disiapkan. Ruang kontrol terhubung. Saya tidak suka ini, Bu. Tapi saya percaya Ibu. Bagus. Balas Nadira. Sekarang, biarkan pertunjukan dimulai. Nadira melipat seragam pelayan itu dengan rapi. Dia akan memakainya. Dia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa jauh Reza akan melangkah. Dan siapa wanita bernama Fania itu? Malam pesta itu tidak akan menjadi malam Reza. Malam itu akan menjadi malam perhitungan. Hotel Grand Aditama adalah permata di mahkota Aditama Group. Malam itu, hotel tersebut bersinar lebih terang dari biasanya. Lobi utamanya dipenuhi para eksekutif dan tamu undangan. Mobil-mobil mewah berbaris rapi di depan. Para wanita mengenakan gaun malam yang berkilauan. Para pria mengenakan jas terbaik mereka. Tawa dan denting gelas terdengar samar-samar. Nadira tidak masuk lewat lobi itu. Dia masuk lewat pintu servis di basement 3.
Lorong itu berbau desinfektan dan sedikit amis dari tempat pembuangan sampah. Udaranya panas dan lembab, kontras dengan lobi yang sejuk dan wangi. Seorang penyelia catering yang galak, berkemeja kusut, membentaknya dan belasan staf paruh waktu lainnya. Kalian semua, ini pesta VIP. Jangan ada yang berbuat bodoh. Jangan ada yang melamun. Jangan ada yang mencuri makanan. Tugas kalian hanya satu. Pastikan buffet selalu penuh dan piring kotor segera diangkat. Jangan tatap mata tamu. Jangan ajak bicara. Kalian di sana untuk tidak terlihat. Mengerti? Mengerti, Bu. Kor jawaban terdengar. Nadira, dengan seragam catering putih hitamnya yang kaku dan apron yang diikat kencang di pinggang, hanya mengangguk dalam diam. Dia menatap pantulan dirinya di pintu lift barang yang terbuat dari baja. Dira, staf catering. Rambutnya disanggul ketat dan ditutup hairnet tipis. Wajahnya polos tanpa riasan. Dia terlihat persis seperti yang Reza inginkan. Tidak terlihat, tidak penting. Rasa gugup yang dingin menjalari perutnya. Tapi di atasnya, ada lapisan es tekad yang lebih tebal. Dia harus melihat ini sampai akhir. Lift barang membawanya ke lantai ballroom. Pintu terbuka, dan dia disambut hiruk pikuk dapur belakang. Puluhan koki berteriak, piring beradu, bau masakan yang kaya menyeruak. Nadira mengambil nampan perak besar, mengisinya dengan gelas-gelas sampanye, dan berjalan menembus pintu ayun menuju ballroom. Pemandangan itu membuatnya berhenti sejenak. Ballroom itu adalah karyanya. Dia ingat saat memilih sendiri pola karpetnya. Jenis kristal untuk lampu gantung raksasa yang tergantung di tengah ruangan. Dia ingat berdebat dengan desainer interior tentang palet warnanya. Melihatnya kini dipenuhi ratusan orang penting di kotanya. Orang-orang yang gajinya dibayar oleh perusahaan miliknya, terasa surreal. Dan dia di sana, membawa nampan, menyamar sebagai pelayan. Dia mulai bekerja. Dia bergerak di antara kerumunan. Permisi, Tuan. Silakan, Nyonya. Dia mengisi gelas, mengambil piring-piring kecil yang kotor. Dia melakukannya dengan efisien, dengan kepala sedikit tertunduk, persis seperti yang diinstruksikan. Dia belajar banyak. Dia mendengar gosip kantor yang tidak akan pernah sampai ke telinga Rangga. Dia mendengar siapa yang menjilat siapa. Dia mendengar manajer mana yang takut pada Reza. Dan kemudian, dia melihatnya. Reza berdiri di dekat panggung utama. Dia terlihat luar biasa. Jas customade miliknya terlihat pas di badannya yang tegap. Jam tangan barunya berkilau di bawah cahaya lampu. Dia tertawa lebar, menepuk punggung seorang pria tua yang Nadira kenali sebagai salah satu klien terbesar mereka. Reza adalah raja di dunianya. Karismatik, penuh kuasa, dan dipuja. Nadira merasakan sedikit sisa-sisa cinta di hatinya berdenyut sakit, sebelum akhirnya mati total. Di sebelah Reza, menempel seperti perangko, adalah Fania. Nadira harus mengakui, wanita itu cantik. Gaun merah marunnya memeluk tubuhnya dengan sempurna. Belahannya tinggi, riasannya tajam. Dia menatap Reza dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Sesekali tertawa kecil sambil menyentuh lengan jas Reza. Nadira mengamati mereka dari balik tiang besar sambil berpura-pura merapikan tumpukan serbet. Dia melihat Reza berbisik sesuatu di telinga Fania. Fania tertawa dan memukul dada Reza dengan manja. Kemudian, Reza melakukan sesuatu yang membuat darah Nadira membeku. Dia meletakkan tangannya di pinggang belakang Fania, sangat rendah, di batas kesopanan, menarik wanita itu lebih dekat. Itu adalah gestur kepemilikan yang sangat jelas. Mereka adalah pasangan. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Nadira menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tentang cemburu. Ini tentang fakta. Dia melanjutkan pekerjaannya, beredar ke sisi lain ruangan. Dia harus terus bergerak agar tidak dicurigai. Dia mengambil gelas-gelas kosong. 1 jam berlalu. Nadira baru saja meletakkan nampan berat berisi piring kotor di pos staf ketika dia mendengar suara Reza, keras dan jelas, memanggil ke arahnya. Hei, Mbak, yang pakai apron. Sini sebentar. Nadira membeku.
Beberapa staf lain menoleh padanya. "Kamu dipanggil," desis seorang pelayan wanita di sebelahnya. Nadira berbalik. Reza berdiri sekitar 5 meter darinya. Dia tidak sendirian. Dia bersama beberapa orang penting. Nadira mengenali Pak Aryo, kolega yang sering Reza ceritakan, dan istrinya, seorang wanita sosialita yang angkuh. Ada juga beberapa manajer lain. Mereka semua menatap Nadira. Dengan jantung berdebar kencang, Nadira berjalan mendekat. Dia menundukkan kepalanya sedikit. "Iya, Tuan, ada yang bisa dibantu?" Reza tersenyum lebar. Senyum yang tidak mencapai matanya. Itu senyum predator. "Maaf mengganggu kerja kalian, Bapak Ibu," kata Reza kepada teman-temannya. "Saya cuma mau kenalkan seseorang yang spesial." Para tamu tersenyum bingung. Reza menunjuk Nadira dengan gerakan dagu yang malas. "Kenalkan," katanya, suaranya lantang, sengaja agar didengar orang-orang di sekitarnya. "Ini pembantu di rumah saya. Namanya Dira." Hening seketika. Musik jazz yang mengalun tiba-tiba terasa sangat keras. Istri Pak Aryo menutup mulutnya sedikit karena terkejut. Pak Aryo sendiri terlihat sangat canggung. Reza tertawa. Seolah itu lelucon terlucu di dunia. "Rajin sekali dia. Saya kasihan di rumah tidak ada kerjaan. Jadi saya ajak bantu batu di sini. Lumayan kan? Nambah-nambah uang beli bedak. Ya kan, Dira?" Nadira tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam. Dia bisa merasakan puluhan mata kini tertuju padanya. Dia bisa merasakan rasa malu yang panas menjalari pipinya. Tapi dia melawannya. Dia menatap lantai. "Reza, kamu ini," kata Pak Aryo, mencoba mencairkan suasana, tapi gagal. "Tunggu, Pak, belum selesai," potong Reza. Senyumnya semakin lebar. Dia mengulurkan tangannya ke samping. Fania, yang sejak tadi berdiri sedikit di belakangnya, melangkah maju. Dia menyelipkan tangannya di lengan Reza. Reza menatap Fania dengan tatapan penuh cinta palsu. "Nah, Bapak Ibu," katanya. Suaranya berubah lembut. "Kalau yang ini, baru perkenalan yang sesungguhnya." Dia menarik Fania lebih dekat, mencium pelipisnya. Fania tersenyum malu-malu. Pipinya merona. "Kenalkan," suara Reza penuh kebanggaan. "Ini Fania, calon istri saya." Jika tadi hening, sekarang rasanya seperti semua oksigen tersedot dari ruangan. Nadira mengangkat kepalanya sedikit. Dia bisa melihat wajah Fania dengan jelas. Wanita itu menatap Nadira. Hanya sedetik, tapi dalam 1 detik itu, tatapan Fania penuh dengan kemenangan. Tatapan, "Aku menang, kamu kalah. Kami akan segera meresmikan hubungan," lanjut Reza, tidak peduli dengan suasana canggung yang dia ciptakan. "Tentu saja, setelah saya menyelesaikan urusan perceraian saya." "Yah, tahu sendirilah, Pak, berpisah dengan beban. Di rumah itu kan butuh proses." "Beban?" Kata itu terngiang di telinga Nadira. Dia mengatakannya di depan umum, di depan karyawannya, di dalam hotel miliknya. Reza dan Fania berdiri di sana, seperti pasangan emas. Dan Nadira berdiri di depan mereka, memakai seragam pelayan, memegang nampan kosong, dicap sebagai pembantu dan beban. Ini adalah penghinaan total. Ini adalah eksekusi publik. Nadira merasakan gelombang kemarahan yang begitu besar hingga membuatnya mual. Tapi dia tidak akan memberi mereka kepuasan. Dia tidak akan menangis. Dia tidak akan berteriak. Dia mengendalikan getaran di tangannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, menatap lurus ke dasi Reza, tidak ke matanya. Lalu, dia melakukan hal yang paling tidak terduga. Dia tersenyum. Senyum tipis, senyum seorang pelayan. "Selamat, Tuan, Nyonya," katanya dengan suara yang jelas dan tenang. Lalu, dia sedikit membungkuk. "Permisi, saya harus kembali bekerja." Tanpa menunggu jawaban, Nadira berbalik. Dia berjalan dengan langkah tegap, tidak terburu-buru, punggungnya lurus.
Dia berjalan melewati kerumunan yang kini berbisik-bisik, masuk kembali ke pintu ayun dapur, dan menghilang dari pandangan mereka. Di ballroom, Reza tertawa canggung. Dasar pembantu zaman sekarang, kaku sekali. Tapi tidak ada yang tertawa bersamanya. Istri Pak Aryo menatapnya dengan jijik. Reza, saya rasa saya mau ambil minum dulu. Dia menarik suaminya pergi. Reza dan Fania ditinggal berdua. Senyum kemenangan Fania sedikit memudar. Mereka kenapa, Mas? Tidak apa-apa, sayang, kata Reza, memeluknya. Mereka hanya iri. Ayo kita dansa. Dia tidak tahu, di balik dinding, eksekusinya sendiri baru saja ditandatangani. Nadira tidak kembali ke dapur. Begitu pintu ayun tertutup di belakangnya, memutus suara pesta yang riuh. Dia tidak berbelok ke tempat cuci piring. Dia terus berjalan lurus. Langkahnya cepat dan tanpa ragu. Seragam pelayan terasa seperti baju zirah yang gatal. Dia melewati lorong-lorong servis yang remang-remang. Hafal setiap belokan. Ini adalah hotelnya. Dia tahu denah hotel ini lebih baik dari siapapun. Dia tiba di depan sebuah pintu baja abu-abu polos. Tidak ada gagang pintu. Hanya panel kartu kecil dan tulisan, utilitas tegangan tinggi, dilarang masuk. Nadira merogoh sakunya. Bukan saku apron, tapi saku tersembunyi yang dia jahit sendiri di dalam rok seragamnya. Dia mengeluarkan sebuah kartu akses hitam polos tanpa tanda pengenal. Dia menempelkannya ke panel. Lampu kecil berubah hijau dengan bunyi. Klik, pelan. Pintu itu tidak membuka ke ruang panel listrik. Pintu itu membuka ke sebuah lift pribadi yang mewah, berpanel kayu ceri dan berkarpet bludru tebal. Dia masuk. Lift itu tidak memiliki tombol lantai. Hanya ada pemindai retina. Nadira mencondongkan tubuh ke depan, dan sinar biru tipis memindai matanya. Selamat datang, Nyonya Aditama. Suara otomatis yang lembut menyapanya. Lift meluncur naik dengan mulus, tanpa suara. Membawanya jauh dari bau dapur dan penghinaan. Lift berhenti di lantai 10. Pintu terbuka ke sebuah koridor pribadi yang sunyi. Di ujungnya ada satu pintu kayu solid. Ruang kontrol teknis. Nadira mendorong pintu itu. Ruangan itu gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari dinding yang seluruhnya tertutup monitor. Puluhan layar CCTV menampilkan setiap sudut ballroom di bawah sana. Dari pintu masuk, panggung, setiap meja buffet, bahkan sudut-sudut tersembunyi, lengkap dengan audio yang jernih. Rangga berdiri membelakanginya, menghadap layar. Dia masih mengenakan jas CEO-nya yang mahal. Bahunya kaku. Ibu, katanya tanpa berbalik. Suaranya berat, tertahan. Aku di sini, Rangga, kata Nadira pelan, berjalan mendekat. Di layar utama, dia bisa melihat adegan yang baru saja dia tinggalkan. Reza dan Fania sedang berdansa. Mereka tertawa. Reza baru saja mencium Fania di depan umum, di lantai dansa. Rangga akhirnya berbalik. Wajahnya yang biasanya tenang kini merah padam karena amarah. Saya melihatnya, desis Rangga. Saya mendengar setiap kata, pembantu, beban, calon istri. Di hotel ibu. Menggunakan uang ibu, menghina ibu. Napas Rangga memburu. Beri saya perintah, Bu. Satu perintah. Tim keamanan ada di lobi. Saya akan seret dia keluar dari pesta ini sekarang juga. Saya akan pastikan dia keluar hanya dengan pakaian dalamnya. Nadira menatap layar. Dia melihat Reza, pria yang telah menghancurkan hatinya, kini menari dengan gembira di atas reruntuhan pernikahan mereka. Duduk, Rangga, kata Nadira. Suaranya dingin, tanpa emosi, seperti es kering. Tapi, Bu. Duduk. Perintah Nadira lebih tajam. Rangga, walau marah, adalah seorang profesional. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi operator. Kita tidak akan melakukan apa-apa malam ini, kata Nadira. Matanya tidak pernah lepas dari layar. Pesta ini untuk karyawan kita, untuk klien kita. Kita tidak akan merusaknya hanya karena satu tikus. Dia menoleh ke Rangga.
Penghinaan itu masalah pribadi. Aku akan mengurusnya nanti. Sekarang, matanya kembali ke layar. Tunjukkan padaku masalah perusahaan. Tunjukkan padaku kenapa dia begitu percaya diri. Rangga mengangguk. Amarahnya berganti fokus menjadi kemarahan profesional. Dia mengambil alih mouse komputer. Dia mematikan audio pesta yang riuh. Seperti yang ibu duga. Ini jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan murahan, kata Rangga. Dia membuka beberapa file di layar utama. Layar itu kini dipenuhi bagan, diagram alir, dan salinan dokumen ban. Reza. Dia menggunakan posisinya sebagai manajer senior untuk menyetujui proyek. Ini 3 proyek besar dalam 4 bulan terakhir. Optimalisasi sistem data vendor, pengembangan aplikasi interface klien, dan riset pasar digital kuartal 4. Aku tidak pernah mendengar proyek itu, kata Nadira. Tentu saja tidak, jawab Rangga getir. Karena proyek itu tidak pernah ada. Semuanya fiktif. Nadira mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Reza membuat proposal palsu, lanjut Rangga. Jarinya menunjuk ke dokumen-dokumen di layar. Dia memalsukan tanda tangan kepala divisi IT dan keuangan, menggunakan celah dalam sistem otorisasi kita yang sedang dalam proses upgrade. Dia menyetujui pembayaran ke 3 vendor berbeda. Rangga membuka 3 profil perusahaan. Sinar Digital Perkasa, Citra Data Solusi, Nusantara Teknologi Mandiri. Ketiga perusahaan ini, kata Rangga, baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM 6 bulan lalu. Alamat mereka palsu. Nomor teleponnya terhubung ke ponsel prabayar. Mereka adalah perusahaan cangkang. Siapa pemiliknya? Tanya Nadira. Meskipun dia sudah tahu jawabannya. Rangga membuka dokumen akta pendirian perusahaan. Nama yang tertera sebagai direktur dan pemegang saham tunggal di ketiga perusahaan itu sama. Fania Lestari. Selingkuhannya, desis Nadira. Dia lebih dari itu, Bu. Dia adalah kaki tangannya. Koreksi Rangga. Reza menyetujui proyek. Perusahaan Fania mengirim tagihan. Reza mencairkan dana. Dalam 4 bulan, total 7,8 miliar rupiah telah ditransfer ke 3 rekening perusahaan cangkang itu. Nadira terdiam. 7,8 miliar. Ini bukan lagi perselingkuhan. Ini pencurian. Ini penggelapan dana skala besar. Di mana uang itu sekarang? Rangga membuka riwayat transaksi bank. Begitu masuk, uang itu tidak bertahan lebih dari 1 jam. Fania langsung memindahkannya ke rekening offshore di Singapura. Atas nama dia. Mereka pintar, kata Nadira datar. Reza menggunakan Fania sebagai tameng. Jika ketahuan, dia bisa bilang dia ditipu oleh vendor. Fania yang akan menanggung semuanya. Mungkin itu rencana awalnya, kata Rangga. Tapi tim saya menemukan ini 1 jam yang lalu. Dia membuka file baru. File itu berisi data pemesanan tiket pesawat. 2 tiket first class, kata Rangga. Jakarta ke Zurich, Swiss. Berangkat lusa, pukul 5 pagi. Nama penumpang, Reza dan Fania. Nadira akhirnya mengerti. Mereka berencana kabur, katanya. Mereka tidak peduli siapa yang disalahkan. Mereka akan mengambil uang itu dan menghilang bersama. Penghinaan di ballroom tadi kini terasa sangat berbeda. Itu bukan arogansi spontan. Itu adalah pernyataan kemenangan. Reza mengira dia sudah berhasil. Dia kaya raya. Dia punya wanita baru. Dan dia akan bebas dari bebannya. Pesta malam ini adalah pesta perpisahan versinya. Dia tidak hanya menghinaku, Rangga, kata Nadira pelan. Dia merampokku. Dia merampok perusahaan ini. Kemarahan Nadira yang tadi dingin kini mulai membara. Instruksi, Bu? Tanya Rangga. Sekarang, kata Nadira. Suaranya setajam silet. Hubungi tim IT kita di pusat data. Bekukan semua akses Reza dan Fania. Kartu akses, email, VPN, semuanya. Tapi buat terlihat seperti sistem error. Jangan sampai mereka curiga malam ini. Dilaksanakan, kata Rangga.
langsung mengetik di keyboard lain. Kedua, hubungi tim legal kita. Suruh mereka siaga. Saya mau surat pemecatan dan tuntutan pidana siap besok pagi. Siap, Bu. Ketiga, hubungi bank kita. Bekukan rekening 3 perusahaan cangkang itu dan rekening pribadi Fania. Saya tidak peduli ini akhir pekan. Gunakan otoritas tertinggi Aditama. Saya mau uang itu dibekukan sebelum matahari terbit. Rangga mengangguk, mengirimkan pesan-pesan darurat itu. Terakhir, kata Nadira, Ibu Gita, di mana dia? Di Presidential Suite 1001, bukan 1002. Saya memindahkannya. Dia menunggu di sana bersama pakaian ganti ibu, kata Rangga. Bagus. Nadira menatap layar CCTV sekali lagi. Reza dan Fania sudah selesai berdansa. Mereka berjalan bergandengan tangan ke arah bar, memesan lebih banyak sampanye. Mereka bersulang, tertawa, merayakan masa depan mereka di Swiss yang dibangun di atas kebohongannya. Biarkan mereka menikmati sampanye terakhir mereka. Rangga, kata Nadira, berbalik dari layar. Biarkan mereka pulang ke rumah atau apartemen mereka malam ini. Biarkan mereka tidur nyenyak, mengira mereka adalah raja dan ratu dunia. Dia berjalan menuju lift pribadi. Karena besok pagi, katanya sambil menekan tombol pemindai retina, saat mereka masuk kerja untuk mengambil barang-barang terakhir mereka, neraka akan menyambut mereka. Ibu mau kemana sekarang? Tanya Rangga. Nadira menatap bayangan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Seragam pelayan itu tampak konyol di bawah tatapan matanya yang kini keras. Aku akan mandi, katanya. Aku harus membersihkan bau penghinaan ini dari tubuhku. Besok, Nyonya Aditama akan mengambil kembali perusahaannya. Pintu lift tertutup, meninggalkan Rangga sendirian di ruang kontrol, dikelilingi oleh bukti kejahatan yang akan segera terungkap. Lift pribadi itu berdenting pelan saat tiba di lantai 10. Nadira melangkah keluar dari kotak kayu ceri yang mewah itu, dan seragam pelayan yang kaku terasa mencemooh kemewahan di sekelilingnya. Koridor itu sunyi, dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkahnya. Dia tiba di depan pintu kayu ganda berukir, Presidential Suite 1001. Dia tidak perlu mengetuk. Pintu itu terbuka dari dalam. Ibu Gita berdiri di sana. Dia adalah wanita berusia akhir 50-an, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, HRD, Aditama Group. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, dan kacamatanya bertengger di hidung mancungnya. Dia adalah definisi dari profesionalisme yang tegas. Seorang wanita besi yang ditakuti sekaligus dihormati di seluruh perusahaan. Dia adalah salah satu karyawan paling senior, orang kepercayaan Rangga. Saat melihat Nadira, ekspresi Ibu Gita adalah campuran dari kebingungan dan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya memindai Nadira dari atas ke bawah. Dari hairnet yang kotor, seragam catering, hingga apron yang bernoda saus. Dia jelas mengharapkan seseorang yang berbeda. Ibu Dira? Tanyanya, suaranya ragu. Rangga hanya memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengan Ibu Dira, seorang investigator internal khusus yang menangani kasus yang sangat sensitif. Ibu Gita, sapa Nadira. Suaranya serak. Dia melangkah masuk ke dalam suite. Ruangan itu sangat besar. Jendelanya setinggi langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlapan di malam hari. Perabotannya mewah dan modern. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari basement tempat dia memulai malamnya. Maaf, kata Nadira sambil mulai melepaskan apronnya dengan kasar. Penyamaran saya sedikit terlalu meyakinkan. Ibu Gita masih bingung. Pak Rangga bilang ini darurat. Dia bilang ini menyangkut integritas perusahaan. Dia bilang ada penggelapan besar-besaran. Dia benar, kata Nadira. Dia melempar apron itu ke lantai seolah itu adalah kain lap kotor. Silakan duduk, Bu. Ini akan jadi malam yang panjang. Tepat saat itu, layar televisi 80 inci di dinding menyala. Wajah Rangga muncul, disiarkan langsung dari ruang kontrol di bawah. Dia terlihat tegang. Ibu Gita, terima kasih sudah datang, kata Rangga.
Wanita yang bersama Anda adalah atasan saya. Instruksinya adalah instruksi saya. Apa yang dibicarakan di ruangan ini tidak boleh keluar, dengan alasan apapun. Mengerti? Mata Ibu Gita melebar di balik kacamatanya. Atasan Rangga? CEO Aditama Group punya atasan yang dia tidak tahu? Dan dia berpakaian seperti pelayan? Sebelum dia bisa memprosesnya, Nadira sudah mengambil alih. Nadira tidak duduk. Dia berdiri mondar-mandir. Masih dalam seragamnya yang menjijikan. Dia merasa lebih berkuasa dalam seragam pelayan ini daripada saat dia menjadi istri Reza. Rangga, tunjukkan. Perintah Nadira. Layar terbelah. Di satu sisi wajah Rangga, di sisi lain adalah semua dokumen yang telah dia tunjukkan pada Nadira. Bagan alir dana, akta pendirian perusahaan cangkang, salinan tagihan palsu. Ibu Gita, Nadira memulai. Suaranya kini mantap dan dingin. Anda kenal manajer senior Reza? Tentu saja, kata Ibu Gita. Dia salah satu bintang kita. Rekrutmen yang sangat sukses. Bintang Anda itu, kata Nadira, baru saja merampok perusahaan ini sebesar 7,8 miliar rupiah. Ibu Gita tersentak. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya menyipit, membaca data di layar. Apa-apaan ini? Sinar digital perkasa? Saya tidak pernah dengar vendor ini. Itu perusahaan fiktif, jelas Rangga dari layar. Dimiliki oleh asisten manajernya, Fania. Fania, Ibu Gita tampak. Gadis baru yang dipromosikan kilat itu? Saya ingat saya sempat menahannya, tapi Reza memaksa. Dia bilang Fania punya potensi luar biasa. Potensi merampok. Ya, desis Nadira. Dia menunjuk ke layar. Ini adalah racunnya, Bu Gita. Reza dan Fania telah secara sistematis menguras dana perusahaan. Mereka berencana kabur ke Swiss lusa pagi. Tiket sudah dibeli. Ibu Gita terdiam lama. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Dia adalah penjaga gerbang perusahaan ini. Dia yang merekrut orang. Dia yang membangun budaya perusahaan. Ini adalah penghinaan pribadi baginya. Bajingan, bisik Ibu Gita. Nadira tahu, di detik itu, loyalitas Ibu Gita terkunci. Dia tidak perlu bertanya lagi. Saya tidak peduli dia bintang atau bukan, kata Ibu Gita. Suaranya kini setajam baja. Dia parasit. Apa rencananya, Bu? Pak Rangga? Apa yang harus saya lakukan? Nadira akhirnya menatap mata Ibu Gita. Ini penawarnya, katanya. Kita tidak akan menangkap mereka sekarang. Kita tidak akan membuat keributan. Pesta di bawah harus selesai dengan damai. Tapi mereka akan kabur. Tidak akan, kata Nadira. Rangga saat ini sedang dalam proses membekukan semua rekening Fania dan 3 perusahaan cangkang itu. Tim IT sedang memblokir semua akses sistem mereka. Dibuat seolah ada gangguan teknis. Mereka tidak akan bisa memindahkan 1 rupiah pun malam ini. Lalu, apa tugas saya? Tanya Ibu Gita. Tugas Anda adalah yang terpenting, kata Nadira. Saya mau Anda kembali ke kantor Anda malam ini juga. Saya tahu Anda punya akses. Saya mau Anda siapkan surat pemecatan untuk Reza dan Fania. Surat pemecatan. Pemecatan tidak hormat. Alasan? Pelanggaran berat, penipuan, penggelapan dana, dan tindakan yang merugikan nama baik perusahaan. Saya mau surat itu siap di meja Anda pukul 8 pagi besok. Ibu Gita mengangguk tegas. Itu mudah. Bagian kedua. Lanjut Nadira. Hubungi tim legal kita yang sudah disiagakan Rangga. Saya mau tuntutan pidana dan perdata disiapkan. Kita akan menuntut mereka atas setiap rupiah yang hilang, plus kerugian imaterial. Saya mau draftnya siap besok pagi. Akan saya kerjakan. Bagian ketiga. Dan ini yang paling penting, Bu Gita, kata Nadira. Besok pagi, pukul 9. Kita akan adakan rapat darurat seluruh karyawan di auditorium utama. Pak Rangga yang akan memimpin. Rapat darurat. Ya, dan saat rapat itu berlangsung,
Nadira berhenti sejenak. Saya mau Anda, secara pribadi, bersama 2 petugas keamanan terbaik kita, menjemput Reza dan Fania dari meja mereka. Ibu Gita tertegun. Di depan umum. Mereka mempermalukan perusahaan ini, kata Rangga dari layar, nadanya muram. Mereka harus dijadikan contoh, tambah Nadira. Saya tidak mau ada bisik-bisik. Saya mau transparansi. Saya mau semua karyawan tahu bahwa pengkhianatan di Aditama Group ada konsekuensinya. Tidak ada toleransi. Ibu Gita memandang Nadira, wanita dalam seragam pelayan yang memberi perintah seperti seorang jenderal. Dia tidak bertanya lagi siapa Nadira. Dia tidak peduli. Yang dia tahu, wanita ini adalah otoritas tertinggi, dan dia ada di pihak yang benar. Saya akan siapkan 3 satpam terbesar yang kita punya, kata Ibu Gita. Ada sedikit senyum kejam di bibirnya. Apakah mereka boleh melawan? Mereka boleh mencoba, kata Nadira datar. Pastikan mereka tidak mengambil apapun dari meja mereka. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel pribadi. Sita semuanya sebagai barang bukti. Bawa mereka langsung ke ruang legal untuk serah terima surat pemecatan, sebelum diserahkan ke polisi yang akan kita panggil. Rencana itu telah tersusun. Racunnya telah diidentifikasi. Penawarnya telah diracik. Kini tinggal menunggu waktu untuk memberikannya. Satu hal lagi, Bu, kata Ibu Gita. Dia kini berdiri, siap untuk pergi. Dia menunjuk ke seragam Nadira. Anda baik-baik saja? Bagaimana Anda bisa? Nadira menatap ke bawah, ke noda di apronnya. Saya bilang saya investigator internal. Saya harus mendapatkan bukti dengan cara apapun, Bu Gita. Malam ini, saya mendapatkan semua bukti yang saya perlukan. Ibu Gita mengangguk paham, meski Nadira tahu dia tidak mengerti seluruhnya. Dan itu tidak masalah. Saya akan urus semuanya, Bu, kata Ibu Gita. Dia berjalan ke pintu, punggungnya tegak lurus. Dia adalah wanita besi yang kembali mendapatkan misinya. Dia pergi. Di layar, Rangga menghela napas. Semua dana berhasil dibekukan. Bu, rekening Fania di Singapura juga kena flag merah oleh otoritas di sana berkat kerjasama bank kita. Mereka tidak bisa lari. Bagus, kata Nadira. Pantau terus. Aku akan istirahat. Pakaian Anda sudah ada di lemari kamar tidur. Bu, saya permisi. Layar menjadi hitam. Nadira ditinggal sendirian di suite yang sunyi itu. Dia melihat ke lantai. Seragam pelayan itu, apronnya, dan hairnetnya tergeletak di sana. Dia melihat ponsel murah di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Reza. Saya tidak pulang. Ada meeting mendadak. Kamu pulang sendiri naik ojek. Nadira membaca pesan itu. Meeting mendadak. Dia tahu meeting apa itu. Meeting perayaan di apartemen Fania. Dia tidak membalas. Dia melempar ponsel itu ke meja. Di sebelah vas bunga kristal yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji Reza sebulan. Dia berjalan ke kamar tidur utama. Dia menatap seragam catering di lantai untuk terakhir kalinya. Nikmati malam terakhirmu, Reza, bisiknya ke ruangan kosong. Nikmati meeting MU. Dia menutup pintu kamar tidur. Jauh dari suite kepresidenan, di jalan raya kota yang ramai, sebuah mobil sport hitam melaju kencang. Di dalamnya, Reza sedang tertawa. Fania, di sebelahnya, menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Mas, kamu tadi hebat sekali, kata Fania. Suaranya manja, wajah pembantu itu. Ya ampun, pucat sekali. Reza terkekeh, satu tangannya memegang setir, tangan lainnya mengelus paha Fania yang terekspos oleh belahan gaunnya. Tentu saja, sayang, dia harus tahu tempatnya. Dia itu masa lalu. Kamu masa depanku. Aku tidak sabar, desah Fania. Zurich, 2 hari lagi. Kita akan kaya raya, Mas. Kita sudah kaya, koreksi Reza. Dia baru saja mengirim pesan terakhir untuk Nadira. Pulang naik ojek. Dia tertawa lagi membayangkannya.
Istrinya yang bodoh itu mungkin sedang menunggu di pinggir jalan, basah kuyup jika hujan, sementara dia menuju apartemen mewah Vania untuk merayakan kemenangan mereka. Dia memarkir mobilnya di basement apartemen Vania. Setelah malam ini, katanya sambil menarik Vania ke dalam pelukan mesra, kita tidak akan pernah menengok ke belakang lagi. Mereka tidak tahu, di saat yang sama, semua kartu kredit mereka, akses bank mereka, dan masa depan mereka sedang dibekukan satu persatu. Di kamar 1001, Nadira berdiri di bawah pancuran air panas. Air itu menderu, membasuh tubuhnya. Tapi ini bukan sekadar mandi. Ini adalah ritual. Dia menggosok kulitnya kuat-kuat. Dia sedang mencuci segalanya. Dia mencuci bau asap dapur, bau keringat gugup, dan bau desinfektan lorong servis. Dia mencuci sisa-sisa sentuhan Reza yang sudah lama tidak dia inginkan. Dia mencuci hinaan, pembantu. Dia mencuci julukan, beban. Dia mencuci 7 tahun kepatuhan buta. Dia mencuci wanita naif yang mengira mengorbankan identitas adalah bukti cinta. Dia membiarkan air panas itu menguap di sekelilingnya sampai cermin di kamar mandi marmer itu berembun total. Saat dia keluar, terbungkus jubah mandi beludru putih yang tebal, dia merasa terlahir kembali. Dia merasa ringan. Dia mengabaikan ponselnya yang bergetar lagi di ruang depan. Mungkin Reza mengirim hinaan lain. Itu tidak penting lagi. Dia berjalan ke tempat tidur ukuran super king size dengan spray katun Mesir terhalus. Dia tidak memikirkan Reza. Dia tidak memikirkan Vania. Dia memikirkan perusahaannya. Dia memikirkan rencana besok. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Nadira Aditama tidur. Dia tidur nyenyak, tidur tanpa mimpi, tidur yang pulas dan tenang, seperti tidur seorang prajurit yang tahu pertempuran esok hari sudah pasti dimenangkan. Dia bangun pukul 6 pagi. Matahari bahkan belum terbit. Dia tidak bangun karena alarm. Dia bangun karena energi. Dia menekan tombol intercom dan memesan sarapan. Kopi hitam, kental, tanpa gula, 2 croissant almond. Antarkan tepat pukul 6:30. Sambil menunggu, dia membuka lemari pakaian besar di kamar itu. Di dalamnya, tergantung 1 set pakaian yang sudah disiapkan Rangga. Itu adalah sebuah pernyataan perang. Bukan gaun, bukan rok. Itu adalah power suit. Celana panjang palazzo berwarna biru tengah malam. Kainnya berat, jatuh dengan sempurna, memberikan kesan agung. Dipadukan dengan blus sutra berwarna gading, sederhana namun sangat mahal. Dan di atasnya, blazer yang terstruktur. Bahunya tegas, potongannya tajam, menonjolkan otoritas. Sarapannya datang tepat waktu. Nadira duduk di dekat jendela besar, meminum kopinya, memandang kota miliknya yang mulai bangun. Dia melihat menara Aditama Group di kejauhan, berkilau di sinari matahari pagi. Dia makan perlahan, menikmati setiap gigitan. Ini bukan sarapan terburu-buru yang dia siapkan untuk Reza. Ini adalah sarapannya. Pukul 7:30, dia mulai bersiap. Dia mandi sekali lagi. Kali ini mandi cepat untuk menyegarkan diri. Dia mengeringkan rambutnya. Dia tidak mengikatnya seperti Dira, si pelayan, atau menggelungnya seadanya seperti Nadira, si istri. Dia menyisirnya lurus ke belakang. Rambutnya yang hitam panjang kini terlihat berkilau dan sehat. Dia duduk di depan meja rias. Dia mulai merias wajahnya dengan presisi seorang ahli bedah. Foundation tipis untuk meratakan warna kulit. Concealer untuk menutupi sisa lelah. Eyeliner hitam yang tajam membuat matanya terlihat fokus dan tak kenal takut. Maskara, sedikit blush on, dan terakhir, bibirnya. Dia memilih lipstik, bukan warna nude atau pink yang aman. Dia memilih warna merah tua, merah darah, warna kekuasaan. Dia mengenakan setelan itu. Rasanya pas, seperti kulit kedua. Dia membuka laci perhiasan yang juga disiapkan Rangga. Hanya ada 2 benda. Sepasang anting berlian kecil, simpel, tapi kilaunya tak terbantahkan. Dan sebuah jam tangan.
Bukan jam tangan baru yang mencolok seperti milik Reza. Ini jam tangan Patek Philippe klasik milik ayahnya. Tali kulitnya sudah sedikit usang, tapi mesinnya berdetak sempurna. Itu adalah jam tangan warisan. Simbol dari apa yang sedang dia perjuangkan. Pukul 8.45, dia berdiri di depan cermin besar. Wanita yang menatapnya kembali bukan lagi Dira, si pembantu yang menunduk. Bukan Nadira, si istri tertindas yang meminta maaf. Wanita di cermin itu tinggi, tegas, dan menakutkan. Matanya dingin. Bibir merahnya menyiratkan janji akan sebuah perhitungan. Ini adalah Nyonya Aditama, sang pemilik ponsel pribadinya. Ponsel yang terpisah dari ponsel Dira bergetar. Pesan dari Rangga. Semua siap. Auditorium penuh. Reza dan Fania ada di meja mereka. Tampak bingung karena sistem mereka down. Mereka sedang komplain ke IT. Ibu Gita dan tim keamanan sudah di posisi. Nadira tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Dia mengambil tas tangan Birkin berwarna senada yang diletakkan di atas meja. Dia berjalan keluar dari suite kepresidenan. Dia tidak menggunakan lift service. Dia berjalan menyusuri koridor utama, masuk ke lift tamu yang berlapis kaca dan emas. Di lobi utama, para staf hotel yang pagi itu bertugas tertegun melihatnya. Mereka tidak mengenalinya sebagai pelayan tadi malam. Mereka hanya melihat seorang wanita dengan aura kekuasaan yang luar biasa. Manajer hotel yang sedang bertugas buru-buru membungkuk hormat. "Selamat pagi, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu?" Nadira melewatinya tanpa menoleh. Saya tahu jalan saya." Pintu otomatis lobi utama terbuka. Sebuah sedan hitam mewah milik perusahaan, mobil CEO, sudah menunggu. Sopir pribadi Rangga membukakan pintu untuknya. Nadira masuk. Kantor pusat Aditama Tower. "Sekarang," katanya. Mobil itu melaju, membelah lalu lintas pagi. Nadira menatap lurus ke depan. Transformasinya selesai. Saatnya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Pukul 8 pagi. Aditama Tower sibuk seperti biasanya. Lobi dipenuhi karyawan yang bergegas, menggesekkan kartu akses mereka di turnstile otomatis. Di antara kerumunan itu, Reza dan Fania berjalan masuk. Mereka berdua sedikit terlambat. Sisa-sisa perayaan semalam masih terasa. Kepala Reza sedikit pusing, tapi hatinya ringan. Dia merasa seperti pemenang. Fania, di sebelahnya, menyembunyikan mata lelahnya di balik kacamata hitam desainer. Hadiah dari Reza, dibeli tentu saja dengan uang perusahaan. "Lusa, sayang," bisik Reza sambil mereka menunggu lift. "Kita akan minum sampahnya di atas awan, bukan di lobi sumpek ini." Fania terkikik dan bersandar di lengannya. "Aku tidak sabar, Mas." Mereka tidak sadar. Tatapan mereka yang terlalu mesra diperhatikan oleh beberapa karyawan lain. Biasanya, orang-orang akan berbisik iri. Pagi ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Ada ketegangan. Di lantai 32, di mana departemen mereka berada, masalah pertama muncul. Fania menempelkan kartu aksesnya di pintu kaca menuju area kerja mereka. Lampu panel berkedip merah. Akses ditolak. "Loh," kata Fania bingung. "Kok aneh?" "Rusak mungkin," kata Reza acuh tak acuh. Dia menempelkan kartunya sendiri. Akses ditolak. Wajah Reza mengeras. "Sial, pasti ada gangguan sistem lagi." Dia mengetuk pintu kaca itu dengan keras. Seorang staf admin dari dalam berlari membukakan. "Maaf, Pak Reza, sepertinya sistem online-nya sedang down." "Tidak becus," gerutu Reza sambil melenggang masuk. Dia tidak tahu, staf admin itu baru saja mengirim pesan ke atasannya. Mereka sudah di dalam. Reza masuk ruangannya yang berdinding kaca, sementara Fania duduk di mejanya di area terbuka. Reza melempar tas kerjanya, menyalakan komputer. Dia harus cepat. Rencananya pagi ini adalah menghapus semua jejak emailnya, memformat hard drive eksternal yang dia pakai, lalu mengundurkan diri dengan alasan darurat keluarga
tepat pukul 11 siang. Fania akan melakukan hal yang sama. Dia memasukkan kata sandinya. Kata sandi salah atau pengguna tidak ditemukan. Reza tertegun. Dia mengetiknya lagi. Pelan-pelan. Hati-hati. Kata sandi salah atau pengguna tidak ditemukan. Apa-apaan ini? Bentaknya. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Gagal. Di luar ruangannya, dia mendengar Fania berseru panik. Mas, aku tidak bisa login. Komputerku terkunci. Beberapa kepala di bilik-bilik sekitar menoleh ke arah Fania. Reza keluar dari ruangannya. Wajahnya merah. Tenang, desisnya. Jangan menarik perhatian. Ini pasti gangguan sistem terpusat. Dia mengambil ponselnya. Dia akan menelepon kepala IT dan memakinya habis-habisan. Dia harus bisa login. Dia harus menghapus bukti-bukti itu. Ada sedikit rasa panik yang mulai menjalari tenggorokannya. Pak Reza, panggil seorang manajer lain dari seberang ruangan. Anda juga tidak bisa login? Cemah, satu departemen saya juga lumpuh total. Reza sedikit lega. Oh, jadi gangguan massal. Bagus sekali. Perusahaan besar begini sistemnya amatiran. Dia kembali ke ruangannya, mencoba terlihat tenang. Tapi di dalam, jantungnya berdebar. Ini tidak baik. Ini mengacaukan jadwalnya. Fania menghampiri mejanya. Wajahnya pucat. Mas, bagaimana ini? Berkas-berkas di komputerku. Berkas apa? Bentak Reza pelan. Diam saja. Kita tunggu. Jangan terlihat panik. Ingat, kita hanya karyawan biasa pagi ini. Mengerti? Fania mengangguk, tapi dia gemetar. Tepat pukul 8.55, suara notifikasi email serentak terdengar dari setiap komputer yang masih menyala di lantai itu. Ping, ping, ping. Seperti paduan suara yang aneh. Disusul oleh gumaman kolektif. Reza, yang sedang mencoba menelepon kepala IT, membuka emailnya di ponsel. Itu satu-satunya sistem yang masih bisa dia akses. Dari kantor Direktur Utama, Rangga, kepada seluruh karyawan Aditama Group Subjek, pengumuman darurat, rapat karyawan penuh, wajib hadir, auditorium utama, pukul 9. Isinya singkat. Sehubungan dengan adanya situasi mendesak yang akan berdampak pada seluruh lini perusahaan, Direktur Utama mewajibkan kehadiran seluruh karyawan, tanpa kecuali, di auditorium utama pagi ini, pukul 9 tepat. Harap segera menuju auditorium. Kehadiran akan dicatat. Reza membaca email itu 2 kali. Pukul 9. Itu 5 menit lagi. Sialan, umpat Reza. Rapat konyol apalagi ini? Membuang-buang waktu. Fania, yang membaca email itu dari balik bahu Reza, tampak semakin ketakutan. Mas, perasaan aku tidak enak. Situasi mendesak, berdampak pada seluruh lini. Jangan-jangan mereka tahu. Reza memegang bahu Fania, sedikit terlalu kencang. Tahu apa? Mereka tidak tahu apa-apa. Kamu dengar aku? Jangan paranoid. Ini pasti soal restrukturisasi atau target kuartal baru. Hal-hal membosankan seperti biasa. Dia berhenti sejenak. Lalu sebuah senyum tipis yang sombong tersungging di bibirnya. Dia teringat pestanya tadi malam. Betapa suksesnya dia. Betapa Pak Rangga memujinya di depan klien. Tunggu, katanya. Senyumnya melebar. Aku tahu ini apa. Apa, Mas? Ini tentang aku, kata Reza penuh percaya diri. Pak Rangga mungkin terkesan dengan kinerjaku. Ingat proyek-proyek yang aku menangkan itu? Ini pasti pengumuman besar. Mungkin dia akan mengumumkan promosi aku. Ya, dia akan mengumumkan aku sebagai direktur baru. Di depan semua orang. Rasa panik Fania langsung hilang, digantikan oleh kekaguman. Benarkah, Mas? Di depan semua karyawan. Pasti, kata Reza sambil merapikan dasinya. Dia ingin menjadikannya kejutan. Itu menjelaskan kenapa dia mematikan sistem pagi ini.
agar semua orang fokus ke auditorium. Brilliant. Dia menawarkan lengannya pada Fania. Ayo, sayang, kita harus dapat kursi paling depan. Calon istri direktur baru tidak boleh duduk di belakang. Keyakinan diri Reza menular. Fania kembali tersenyum angkuh. Mereka berdua berjalan keluar dari lantai 32, melewati karyawan-karyawan lain yang bergegas menuju lift dengan wajah cemas dan bingung. Reza dan Fania, sebaliknya, berjalan santai. Auditorium utama di lantai 5 penuh sesak. Ratusan karyawan berdesakan masuk. Suasananya tegang. Orang-orang berbisik-bisik, berspekulasi. Ini pasti soal PHK massal, bisik seorang staf. Bukan, aku dengar kita diakuisisi perusahaan asing, kata yang lain. Aku dengar Pak Rangga semalam marah besar di pesta, tambah seorang staf catering yang bertugas tadi malam. Reza tidak mendengar semua itu. Dia berjalan lurus di lorong tengah, menepuk bahu beberapa manajer junior yang menghalangi jalannya. Permisi, permisi. Dia dan Fania duduk di baris paling depan. Baris yang biasanya disediakan untuk manajemen puncak. Beberapa kepala divisi lain menatap mereka dengan aneh. Tapi tidak ada yang berani menegur Reza. Pukul 9 tepat. Lampu di auditorium meredup. Hanya panggung yang tersorot cahaya. Hening. Lalu, dari sisi panggung, Rangga melangkah ke podium. Dia tidak tersenyum. Dia tidak menyapa dengan ramah seperti biasanya. Wajahnya kaku seperti topeng marmer. Dia memancarkan aura kemarahan yang dingin, yang membuat seluruh ruangan merinding. Reza sedikit terkejut. Dia tampak marah, bisiknya pada Fania. Mungkin dia sedang stres, balas Fania. Rangga mengetuk mikrofon. Suaranya menggema di ruangan yang senyap itu. Selamat pagi. Tidak ada yang menjawab. Terima kasih atas kehadirannya dalam waktu singkat. Lanjut Rangga, suaranya datar dan berat. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya memanggil Anda semua ke sini karena perusahaan kita sedang dalam krisis. Jantung Reza berdebar sedikit lebih cepat. Krisis? Bukan promosi? Pagi ini, kata Rangga, kita menemukan sebuah pelanggaran berat. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan dari dalam. Seisi ruangan menahan napas. Reza merasakan darahnya mulai mendingin. Dia melirik Fania. Wajah wanita itu kembali pucat pasi. Dia tidak mungkin tahu. Dia tidak mungkin tahu. Dia hanya menakut-nakuti. Reza mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hari ini, kata Rangga, suaranya meninggi, akan ada perubahan besar di Aditama Group. Reza mencengkeram lengan kursinya. Keringat dingin mulai membasahi kemejanya. Ini bukan pengumuman promosi. Di atas panggung, Rangga menatap tajam ke kerumunan. Tatapannya menyapu barisan depan, berhenti sepersekian detik pada Reza, sebelum melanjutkan. Selama belasan tahun saya mengabdi pada perusahaan ini, kata Rangga, suaranya bergema penuh wibawa. Saya mengabdikan hidup saya untuk membangun apa yang telah dimulai oleh pendiri kita, almarhum Bapak Aditama. Reza hampir tidak bernapas. Aditama? Kenapa dia membawa-bawa nama pendiri? Anda semua, lanjut Rangga, mengenal saya sebagai direktur utama, sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Tapi hari ini, saya harus meluruskan sesuatu. Saya hanya menjalankan tugas. Auditorium mulai bergemuruh dengan bisikan-bisikan bingung. Apa maksudnya? Hanya menjalankan tugas? Saya melapor kepada seseorang, kata Rangga. Suaranya kini lantang dan jelas. Seseorang yang selama ini memilih untuk tidak menonjolkan diri. Seseorang yang memegang kendali penuh. Pemilik sejati dan chairwoman dari seluruh Aditama Group. Kebisingan itu meledak. Pemilik sejati. Siapa? Selama ini ada bos di atas Pak Rangga. Seorang wanita. Reza benar-benar bingung. Ini di luar skenarionya. Pikirannya yang panik mencoba mencerna. Pemilik, wanita, siapa? Apa peduliku? Aku hanya perlu keluar dari sini. Fania menyenggol lengan Reza. Mas, apa ini? Suaranya bergetar.
Reza menepisnya. Diam, aku sedang berpikir. Di atas panggung, Rangga mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi integritas. Tapi fondasi itu baru saja coba diruntuhkan oleh orang yang kita percaya. Tatapan Rangga kembali terkunci pada Reza. Kali ini, tatapannya tidak berpindah. Dan karena situasi luar biasa inilah, kata Rangga, suaranya kini dipenuhi amarah yang tertahan. Beliau memutuskan untuk hadir dan mengambil alih situasi ini secara pribadi. Rangga berbalik. Dia tidak melihat ke arah sisi panggung. Dia melihat lurus ke pintu masuk utama di bagian belakang auditorium. Bapak Ibu, teriak Rangga. Berdiri. Sambutlah pemilik dan chairwoman Aditama Group Nyonya Nadira Aditama. Semua orang, karena bingung dan terkejut, perlahan-lahan berdiri. Ratusan pasang mata menoleh serempak ke belakang. Reza dan Fania ikut berbalik. Reza melakukannya dengan kesal. Siapa lagi ini? Buang-buang waktu saja. Pintu kayu ganda di belakang auditorium terbuka lebar. Dan cahaya lampu sorot dari panggung menembak lurus ke arah pintu, menyinari sosok seorang wanita yang berdiri di sana. Dia diam sejenak, membiarkan semua orang melihatnya. Wanita itu mengenakan setelan powersuit berwarna biru tengah malam. Potongannya sempurna, bahunya tegas. Rambutnya yang hitam legam disisir lurus ke belakang, berkilau. Bibirnya semerah darah. Matanya, bahkan dari kejauhan, terlihat tajam dan dingin. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan pria klasik yang terlihat tak ternilai harganya. Dia adalah gambaran kekuasaan. Lalu, dia mulai berjalan. Dia berjalan menyusuri lorong tengah. Klik, klak, klik, klak. Hanya itu suara yang terdengar di seluruh auditorium. Suara sepatu hak tingginya yang mahal, menghantam lantai marmer dengan ritme yang stabil dan mematikan. Karyawan-karyawan yang berdiri di pinggir lorong menyingkir, memberinya jalan. Mereka terpesona. Mereka ketakutan. Aura wanita itu begitu kuat, begitu mengintimidasi. Fania, yang berdiri di barisan depan, adalah yang pertama menyadari. Matanya menyipit. Wajah cantik itu dia kenal. Tapi tidak mungkin. Mas, bisik Fania. Suaranya tercekat. Mas itu. Reza tidak mendengarkan. Dia hanya menatap sosok yang mendekat itu dengan kebingungan. Wanita yang sangat cantik, sangat berkelas. Tapi, ada sesuatu yang familiar. Tunggu. Fania menarik lengan baju Reza, kali ini dengan kasar. Mas, lihat, itu kan. Nadira terus berjalan. Dia melewati baris kelima, baris keempat. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya panggung. Dan saat itulah Reza melihatnya. Dunia Reza berhenti berputar. Paru-parunya berhenti bekerja. Jantungnya serasa diremas oleh tangan raksasa tak terlihat. Itu Nadira. Bukan, itu tidak mungkin Nadira. Nadira ada di rumah, memakai daster, bau dapur. Memalukan. Wanita ini adalah Dewi Perang. Tapi matanya mata itu sama. Mata yang menatapnya tadi malam saat dia menyebutnya pembantu. Mata yang dia kira bodoh dan patuh. Tapi sekarang mata itu menatap lurus ke depan, ke panggung. Dan mata itu dipenuhi es. Enna. Reza mencoba bersuara. Tapi yang keluar hanya desisan udara. Keringat dingin yang tadi hanya membasahi kemejanya, kini mengucur deras di pelipisnya. Kakinya lemas. Dia hampir jatuh. Dia berpegangan pada sandaran kursi di depannya. Fania di sebelahnya gemetar hebat. Mas, itu pembantumu. Itu istrimu. Mas, apa yang terjadi? Teriaknya panik. Nadira kini sejajar dengan barisan mereka. Barisan paling depan. Dia hanya berjarak 2 meter dari Reza. Dia berjalan. Dan saat dia melewati Reza, dia melakukan hal yang paling menghancurkan. Dia tidak menoleh. Dia tidak melirik. Dia tidak mengedipkan mata. Dia berjalan melewatinya seolah-olah Reza hanyalah sepotong perabot.
seolah dia tidak ada. Penghinaan itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada makian apapun. Reza merasa seperti baru saja ditabrak truk. Dia tidak ada. Dia tidak penting. Klik, klak, klik, klak. Nadira menaiki tangga panggung. Dia berdiri di sebelah Rangga, yang membungkuk sedikit dengan hormat ke arahnya. Nadira mengangguk tipis. Rangga mundur selangkah, menyerahkan podium utama. Nadira berdiri di podium. Dia menatap kelautan wajah karyawannya. Karyawannya. Dia diam selama 10 detik. Ruangan itu begitu sunyi. Reza bisa mendengar deru napasnya sendiri yang panik di telinganya. Lalu, Nadira berbicara. Suaranya jernih, dingin, dan diperkuat oleh mikrofon, memenuhi setiap sudut ruangan. Selamat pagi. Dia berhenti, membiarkan suaranya meresap. Nama saya Nadira Aditama. Dia melihat bisikan-bisikan mulai menyebar. Aditama. Namanya Aditama. Bagi sebagian dari Anda yang hadir di pesta tadi malam, Nadira berhenti sejenak. Matanya kini menyapu barisan depan. Dan untuk pertama kalinya, matanya terkunci pada Reza. Reza tersentak seolah baru saja disetrum. Tatapan itu, tatapan dingin yang sama seperti tadi malam, tapi kini diperkuat oleh 1000 volt kekuasaan. Anda mungkin mengenali saya. Lanjut Nadira, suaranya datar. Anda mungkin mengenali saya sebagai pembantu dari manajer Reza. Gas, suara keterkejutan kolektif menggema di auditorium. Itu bukan bisikan. Itu adalah seruan syok yang tertahan. Semua orang yang hadir di pesta tadi malam teringat adegan memalukan itu. Semua orang yang tidak hadir, kini mendengarnya untuk pertama kali. Semua mata di ruangan itu, ratusan pasang mata, berpaling dari Nadira, dan menatap lurus ke arah Reza. Reza berdiri di sana, di barisan depan, terekspos. Dia ingin lari, dia ingin bersembunyi, tapi kakinya seperti dipaku ke lantai. Nadira belum selesai. Atau, mungkin, katanya, suaranya semakin dingin, sebagai beban yang akan segera dia ceraikan, untuk memberi jalan bagi calon istri barunya. Mata Nadira beralih sedikit, menatap Fania. Fania menjerit pelan, dan menyusut di kursinya. Dia mencoba bersembunyi di balik Reza. Auditorium kini benar-benar riuh. Orang-orang tidak lagi menahan diri. Mereka syok, mereka marah, mereka menunjuk-nunjuk Reza. Nadira mengangkat satu tangannya. Seketika, ruangan itu kembali hening. Tapi hari ini, kata Nadira, suaranya memotong kebisingan seperti pisau. Saya berdiri di sini, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai beban. Saya berdiri di sini sebagai pemilik tunggal perusahaan ini, dan sebagai istri sah. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan semua racun dari penghinaan tadi malam. Dari pria itu. Dia tidak menunjuk, dia tidak perlu. Semua orang tahu siapa yang dia maksud. Dunia Reza runtuh, hancur berkeping-keping. Semua kebohongannya, semua arogansinya, semua rencananya. Hendur, istrinya yang bodoh, istrinya yang kusam, istrinya yang pembantu, adalah pemilik semuanya. Pemilik gedung tempat dia berpijak, pemilik perusahaan yang dia curi, pemilik uang yang dia pakai untuk membelikan Fania kacamata hitam. Dia menatap Nadira di panggung. Wanita itu tampak seperti raksasa. Dan dia lebih kecil dari semut. Dia sudah selesai. Dia tahu itu. Dia sudah mati. Keheningan yang pecah itu kini berganti menjadi gemuruh yang mengerikan. Kata-kata Nadira, pembantu, beban, calon istri, dan puncaknya, pemilik tunggal, menggema di dinding auditorium, menghantam setiap karyawan dengan kekuatan gelombang kejut. Ratusan pasang mata itu seperti mata bor, menusuk Reza dari segala arah. Reza berdiri membeku. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa menatap wanita di panggung itu. Wanita yang adalah istrinya. Wanita yang adalah bosnya. Wanita yang baru saja dia hancurkan dan yang kini
Sebagai balasannya, sedang menghancurkannya berkeping-keping di depan seluruh dunia. Di sebelahnya, Fania mulai terisak. Mas, bilang sesuatu, bilang ini tidak benar mas. Cengkeramannya di lengan Reza menyakitkan. Tapi Reza tidak bisa merasakan apa-apa. Otaknya berputar, mencoba mencari jalan keluar. Tidak ada. Ini adalah skakmat. Di atas panggung, Nadira mengangkat tangannya lagi. Sekali lagi, gemuruh itu mereda, digantikan oleh keheningan yang tegang dan penuh antisipasi. Semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Nadira berbicara lagi ke mikrofon. Suaranya yang tenang dan dingin membelah udara. Kita tidak berkumpul di sini pagi ini untuk membahas drama rumah tangga saya. Dia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu ruangan. Itu masalah pribadi yang akan saya selesaikan secara pribadi. Matanya kembali tertuju pada Reza. Kita berkumpul di sini karena sebuah kejahatan. Kata kejahatan itu menggantung. Kita di sini karena integritas perusahaan ini telah dilanggar. Lanjut Nadira. Kita di sini karena kepercayaan kita semua telah dikhianati. Kita di sini karena kita dirampok. Nadira menoleh ke Rangga, yang berdiri diam di sisinya seperti seorang ajudan. Rangga, katanya, tolong tampilkan di layar. Rangga mengangguk. Dia memberi isyarat ke ruang kontrol teknis di belakang. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya hanya menampilkan logo Aditama Group, kini menyala. Gambar pertama yang muncul adalah sebuah bagan alir yang rumit. Reza menatap layar itu. Dia mengenalinya. Itu adalah diagram yang dia buat di laptopnya. Diagram alir dana. Selama 4 bulan terakhir, suara Nadira mulai menceritakan, seolah dia adalah seorang jaksa penuntut di ruang sidang. Sejumlah besar dana perusahaan telah dialihkan secara ilegal. Layar berganti, menunjukkan 3 nama perusahaan. Sinar Digital Perkasa, Citra Data Solusi, Nusantara Teknologi Mandiri. Dana tersebut dialihkan ke 3 vendor yang baru terdaftar. Vendor yang, setelah kami selidiki, ternyata fiktif. Perusahaan cangkang. Alamat mereka palsu. Nomor telepon mereka tidak terdaftar. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan salinan dokumen akta pendirian ketiga perusahaan itu. Dan ketiga perusahaan cangkang ini, kata Nadira, dimiliki oleh satu orang yang sama. Sebuah lingkaran merah besar muncul di layar, mengitari nama pemilik di ketiga dokumen itu, Fania Lestari. Teriakan tertahan terdengar dari kerumunan. Fania, yang masih berdiri di barisan depan, menjerit. Tidak, itu tidak benar. Itu fitnah. Diam, desis Reza padanya, menariknya untuk duduk. Tapi sudah terlambat. Semua orang kini menatapnya dengan jijik. Proyek-proyek fiktif ini, Nadira melanjutkan, tidak terpengaruh oleh teriakan Fania. Diajukan, diloloskan, dan disetujui anggarannya oleh satu orang. Orang yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Atasan langsung dari Nona Fania, sekaligus kekasihnya. Wajah Reza muncul di layar. Foto korporatnya yang tersenyum angkuh, kini terlihat seperti foto seorang buronan. Manajer senior, Reza. Reza merasakan kakinya benar-benar lemas. Dia ambruk ke kursinya. Dia tidak lagi berdiri. Jumlah total yang mereka curi dari kita, kata Nadira, suaranya kini penuh dengan amarah yang dingin. Dari Anda semua, dari dana pensiun Anda, dari bonus akhir tahun yang seharusnya Anda terima. Sebuah angka raksasa muncul di layar. 7 miliar 800 juta rupiah. 7,8 miliar rupiah. Auditorium meledak. Kali ini bukan lagi bisikan. Itu adalah raungan kemarahan. Pencuri. Bangsat. Kembalikan uang kami. Orang-orang di barisan belakang mulai berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Reza dan Fania. Dan kemana perginya uang ini? Tanya Nadira retoris. Layar berganti lagi, menunjukkan riwayat transfer bank rekening di Singapura. Mereka tidak menyimpannya di sini. Mereka langsung memindahkannya ke luar negeri.
Layar berganti untuk terakhir kalinya. Menampilkan data pemesanan 2 tiket pesawat. Karena mereka berencana kabur, kata Nadira. Lusa pagi, penerbangan jam 5 pagi ke Zurich, Swiss. Untuk memulai hidup baru mereka dengan uang curian Anda. Itu adalah paku terakhir di peti mati Reza. Dia tidak bisa membantah. Dia tidak bisa lari. Semua buktinya terpampang di layar raksasa. Disaksikan oleh ratusan rekan kerjanya. Penghinaan di pesta tadi malam. Itu bukan apa-apa dibandingkan ini. Ini adalah pembantaian. Nadira membiarkan keributan itu berlangsung selama beberapa detik. Dia ingin Reza dan Fania merasakannya. Merasakan kemarahan orang-orang yang telah mereka tipu. Lalu, sekali lagi, dia mengangkat tangannya. Dan sekali lagi, ruangan itu hening. Menakutkan. Nadira menatap lurus ke barisan depan. Matanya tertuju pada Fania, yang kini menangis histeris. Wajahnya terkubur di tangannya. Nona Fania Lestari, kata Nadira. Suaranya formal dan menusuk. Fania mengangkat kepalanya. Wajahnya yang cantik kini hancur oleh air mata dan maskara yang luntur. Anda dipekerjakan oleh perusahaan ini untuk mengurus keuangan. Anda diberi kepercayaan, kata Nadira. Bukan untuk mencuri uang saya. Saya. Fania tergagap. Saya disuruh. Dia yang menyuruh saya. Reza. Dia yang merencanakan semuanya. Saya hanya mencintainya. Reza menoleh ke Fania dengan tatapan tidak percaya. Kau menyalahkanku. Jalang, desisnya. Itu bukan urusan saya, potong Nadira. Atas tindakan penipuan, penggelapan dana, dan pelanggaran berat terhadap kontrak kerja Anda. Nadira berhenti sejenak. Anda dipecat. Fania terisak lebih keras. Tidak, tolong jangan saya. Nadira mengabaikannya. Tatapannya beralih ke Reza. Dan suaranya berubah. Nada formalnya hilang. Kini yang tersisa adalah nada pribadi. Nada seorang istri yang dikhianati. Dan kau, Reza. Reza menatapnya. Matanya liar karena panik. Tadi malam, kata Nadira pelan. Tapi mikrofon menangkap setiap desisannya. Kau bilang aku beban. Kau bilang kau akan menceraikanku. Kau bilang Fania adalah calon istrimu. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang paling menakutkan yang pernah Reza lihat. Kau salah besar, katanya. Fania bukan calon istrimu. Seperti yang baru saja kau dengar. Dia adalah calon narapidana. Dan kau... Nadira mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan di podium. Kau tidak hanya merampok perusahaanku. Kau merencanakan perampokan itu di dalam rumahku. Kau menggunakan gajimu, yang aku bayar, untuk mentraktir selingkuhanmu. Kau menggunakan posisimu, yang aku berikan, untuk menghancurkan warisan ayahku. Dan yang terburuk, bisiknya, kau menghinaku, di dalam hotel milikku. Dia berdiri tegak kembali. Nadira, Nat sayang, tolong. Reza akhirnya menemukan suaranya. Itu adalah suara memohon yang putus asa. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku dijebak. Fania menjebakku. Dia bohong, jerit Fania. Dia yang mengancamku. Cukup, raung Nadira. Suaranya menggelegar. Reza. Atas tindakan pencurian, penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan penghinaan terang-terangan terhadap pemilik perusahaan. Nadira menatap matanya dalam-dalam. Kau juga dipecat. Nadira, tidak. Reza melompat dari kursinya. Dengarkan aku. Kumohon. Ini aku, Mas Reza MU. Aku suamimu. Kau bukan lagi suamiku, kata Nadira dingin. Kau hanya seorang pencuri. Dia berbalik ke sisi panggung yang lain. Ibu Gita, panggilnya. Di barisan ketiga, Ibu Gita, kepala HRD, berdiri. Wajahnya keras seperti batu. Ya, Nyonya Aditama. Tolong, perintah Nadira. Suaranya kembali formal dan berwibawa. Panggil keamanan.
Ibu Gita mengangguk. Dia mengangkat walkie-talkie-nya. Tim Bravo, masuk ke auditorium. Sekarang. Semua orang menoleh ke pintu belakang. Pintu itu terbuka lagi. Tapi kali ini, bukan wanita anggun yang masuk, melainkan 4 pria berseragam satpam. Tubuh mereka besar dan tegap. Mereka berjalan menyusuri lorong tengah dengan langkah berat. Sepatu bot mereka berdebam di lantai. Mereka berjalan lurus ke arah Reza dan Fania. Tidak, jangan. Reza mulai mundur. Dia menabrak kursi di belakangnya. Nadira. Dia berteriak putus asa. Aku minta maaf. Oke, aku minta maaf. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan ceraikan dia. Aku akan melakukan apa saja. Jangan lakukan ini padaku. Aku suamimu. Nadira hanya menatapnya dari atas panggung, tanpa ekspresi. Bawa mereka, katanya kepada petugas keamanan yang kini sudah sampai di barisan depan. 2 petugas memegang Fania, yang langsung lemas dan menangis pasrah. Tolong, ibuku sakit. Ratapnya, 2 petugas lainnya mendekati Reza. Jangan sentuh saya, teriak Reza, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Saya manajer senior. Kalian tidak bisa menyentuh saya. Lepaskan. Dia mencoba memukul tangan petugas itu. Itu adalah kesalahan besar. Petugas itu tidak ragu. Dia memelintir lengan Reza ke belakang punggungnya dengan satu gerakan cepat dan menyakitkan. Aarg! Reza berteriak kesakitan. Lepaskan saya. Nadira, kau akan menyesal. Kau jalang. Makinya, antar Tuan Reza dan Nona Fania keluar dari gedung saya, kata Nadira ke mikrofon, memastikan semua orang mendengar perintah terakhirnya. Pastikan mereka tidak membawa apapun dari meja mereka. Sita semua barang pribadi mereka sebagai barang bukti. Nadira berhenti sejenak. Matanya menatap Reza yang sedang diseret paksa. Kecuali, tambahnya, rasa malu mereka. Para petugas mulai menyeret mereka berdua. Reza yang meronta dan Fania yang menangis, keluar dari barisan depan dan kembali menyusuri lorong tengah. Ini adalah Walk of Shame yang sesungguhnya. Ratusan karyawan yang tadinya duduk, kini berdiri. Mereka menatap kedua pencuri itu dengan jijik. Pencuri! Tidak tahu malu. Makan tuh uang haram. Dasar pelakor. Orang-orang membuka ponsel mereka. Mereka merekam video Reza, manajer senior yang sombong, diseret keluar seperti penjahat. Video Fania, wanita cantik yang angkuh, menangis seperti anak kecil. Reza meronta sekuat tenaga. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap Nadira yang berdiri tegak di panggung. Mata mereka bertemu. Reza tidak melihat kemarahan di mata Nadira. Dia tidak melihat kebencian. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih buruk. Dia melihat kekosongan, ketidakpedulian total. Seolah dia baru saja membuang sampah. Tidak! Teriak Reza. Pintu auditorium terbuka. Mereka dilempar keluar. Dan pintu itu tertutup dengan bunyi blam, yang keras dan definitif. Hening lagi. Nadira berdiri di podium, memandangi karyawannya. Wajah mereka syok. Tapi juga lega. Dia menarik napas panjang. Aditama Group baru saja dibersihkan, katanya. Maaf Anda semua harus menyaksikan ini. Tapi seperti yang saya katakan, perusahaan ini dibangun di atas integritas. Dia menatap mereka, satu persatu. Saya berjanji, selama saya memimpin, pengkhianatan seperti ini tidak akan pernah dibiarkan. Dia merapikan jasnya. Sekarang, katanya, suaranya kini tegas dan penuh harapan. Auditorium ini perlu dibersihkan udaranya. Mari kita semua, katanya, kembali bekerja. 1 tahun kemudian, kantor di sudut lantai 50 Aditama Tower itu terasa berbeda. Dulu, ini adalah kantor Rangga, penuh dengan tumpukan berkas dan papan tulis yang penuh coretan strategi. Sekarang, ini adalah kantor Nadira. Ruangan itu lapang, minimalis, dan tenang.
Satu dinding seluruhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan Jakarta dari cakrawala ke cakrawala. Tidak ada foto-foto pribadi. Hanya ada satu lukisan abstrak modern yang besar di dinding seberang, dan sebuah patung perunggu kecil berbentuk pohon bonsai di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu ek pucat. Nadira duduk di kursinya. Dia tidak lagi memakai powersuit biru tua yang menyeramkan itu. Hari ini dia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana panjang linen putih gading. Rambutnya yang panjang tergerai bebas di punggungnya. Dia terlihat lebih muda, lebih ringan. Perang telah usai. Dia tidak lagi bertempur. Dia sedang memimpin. Di depannya, duduk Rangga. Dia masih menjabat sebagai direktur utama. Nadira, sebagai chairwoman dan pemilik, adalah atasannya. Tapi hubungan mereka kini lebih mirip rekan kerja strategis. Laporan kuartal 4 sudah final, kata Rangga, menutup tabletnya. Kita melampaui target 20%. Divisi yang dulu dipegang Reza, setelah dirombak total oleh tim baru, mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah. Nadira tersenyum. Senyum tulus yang hangat. Itu kabar baik. Rangga, kerja bagus. Ini semua arahan Anda, Bu, kata Rangga. Nadira saja, Rangga, koreksi Nadira, untuk kesekian kalinya. Kita sudah sepakat. Bu, itu membuatku merasa tua. Rangga terkekeh. Baik Nadira, omong-omong, saya dengar dari tim legal. Surat perceraianmu sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Nadira mengangguk. Kelegaan yang tenang menyelimutinya. Ya, pagi ini, akhirnya benar-benar berakhir. Dia menuntut sesuatu. Tanya Rangga hati-hati. Dia mencoba, kata Nadira. Dia menuntut setengah dari aset perusahaan. Pengacaranya bilang itu, gono gini, karena dia membantu membangun karirnya. Gila, desis Rangga. Hakim tidak berpikir begitu, kata Nadira datar. Terutama ketika tim legal kita mempresentasikan bukti bahwa bantuan yang dia berikan adalah mencuri 7,8 miliar dan hampir kabur ke Swiss. Pengadilan menolaknya mentah-mentah. Dia tidak mendapatkan sepeser pun. Dan kasus pidananya. Reza divonis 8 tahun penjara. Fania, karena dia bekerja sama sebagai saksi dan mengembalikan sisa uang yang belum sempat mereka pakai, divonis 3 tahun. Adil, kata Rangga. Ya, kata Nadira. Keadilan telah ditegakkan. Baiklah, Rangga berdiri. Saya ada rapat lagi. Anda mau makan siang di mana hari ini? Saya bisa minta sopir menyiapkan mobil. Nadira melihat keluar jendela. Mendung mulai menggantung. Tidak perlu, Rangga. Aku sedang ingin sendirian hari ini. Aku mau jalan kaki. Cari makan siang sederhana di sekitar sini. Aku butuh udara segar. Udara Jakarta tidak segar. Nadira, canda Rangga. Dibandingkan udara di auditorium setahun yang lalu, kata Nadira, ini seperti udara pegunungan. Rangga tersenyum dan meninggalkan ruangan. Nadira mengambil tas tangannya dan turun ke lobi. Dia menyapa beberapa karyawan yang membungkuk hormat padanya. Dia kini adalah legenda hidup di perusahaan itu. Nyonya Aditama, wanita yang muncul entah dari mana, membersihkan sampah, dan menyelamatkan perusahaan dalam satu pagi. Dia melangkah keluar dari lobi Aditama Tower yang sejuk. Saat itulah hujan turun. Bukan gerimis. Ini adalah hujan tropis yang ganas. Air tercurah dari langit seperti tirai abu-abu tebal. Orang-orang di trotoar berlarian mencari tempat berteduh. Nadira tersenyum. Dia suka hujan. Dia membuka payung lipat kecil dari tasnya dan mulai berjalan. Dia memutuskan untuk masuk ke sebuah restoran Prancis kecil yang tenang, 2 blok dari kantornya. Dia mendapat meja di dekat jendela. Dia memesan sup bawang dan secangkir teh melati panas. Dia duduk di sana, hangat dan kering, memandangi dunia yang basah kuyup di luar. Lalu lintas macet total. Klakson bersahut-sahutan. Dan saat itulah dia melihatnya. Di seberang jalan, tepat di depan sebuah minimarket yang catnya oranye terang,
Ada pemandangan yang membuatnya berhenti menyesap tehnya. Seorang pria kurus sedang berteriak-teriak di tengah hujan. Dia memakai seragam biru kotor yang kebesaran. Di punggungnya ada tulisan, "Petugas parkir." Dia memegang peluit yang suaranya nyaris tidak terdengar. Dan dia basah kuyup dari rambut sampai sepatu. Ponco plastiknya yang tipis sobek di bagian bahu. Itu Reza. Nadira tertegun. 8 tahun? Batinnya. Bukankah seharusnya dia dipenjara? Lalu dia ingat. Remisi. Kelakuan baik. Mungkin dia hanya menjalani separuh hukumannya. Dan kini, inilah dia. Mantan manajer senior yang sombong, yang dulu memakai jas ribuan dolar, kini menjadi tukang parkir minimarket. Wajahnya tidak lagi tampan. Wajahnya tirus, kuyu, dan penuh kekesalan kronis. Dia sedang berdebat sengit dengan seorang pengendara motor. Mungkin soal uang 2.000 perak. Nadira memandangnya. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Hanya rasa ingin tahu yang dingin. Lalu, pemandangan itu menjadi lebih menarik. Seorang wanita, juga basah kuyup, berlari tergopoh-gopoh di trotoar. Riasannya luntur parah, membuat matanya terlihat seperti mata panda. Pakaiannya ketat dan murah. Dia mencoba masuk ke minimarket untuk berteduh. Nadira mengenalinya. Fania, 3 tahun. Ya, dia pasti sudah bebas lebih dulu. Sebelum Fania sempat mencapai pintu geser minimarket, 2 pria besar berjaket kulit hitam menghadangnya. Mereka terlihat kasar. "Debt collector." "Fania, mau kemana kau?" bentak salah satu pria itu. Suaranya terdengar samar bahkan dari seberang jalan. "Lepas, aku tidak punya uang," jerit Fania. Suaranya melengking ketakutan. "Bos bilang bayar utangmu sekarang." Pria itu mencengkeram lengan Fania. Fania melihat ke arah area parkir. Dia melihat Reza. Mata mereka bertemu. "Mas, Reza, tolong aku." Fania memohon. Reza, yang sedang berdebat dengan pengendara motor, menoleh. Dia melihat Fania dalam kesulitan. Dia melihat kedua pria itu. Lalu, Reza melakukan hal yang paling bisa ditebak. Dia berbalik badan, pura-pura tidak melihat. Dia kembali meniup fluidnya ke arah mobil lain, mengabaikan teriakan minta tolong Fania. Nadira mengangguk pelan. Pria itu tidak pernah berubah. Para debt collector itu marah karena Fania tidak punya uang, merebut tas tangan Fania yang palsu dan lusuh. Mereka membaliknya. Hanya beberapa koin receh dan lipstik yang patah yang jatuh ke trotoar basah. "Sampah," umpat pria itu. Dia mendorong Fania dengan keras. Fania jatuh terjerembab ke trotoar, tepat di sebelah genangan air kotor. Dan di saat yang bersamaan, karma menyajikan hidangan penutupnya. Reza, yang buru-buru ingin memandu mobil sedan keluar, tidak melihat ada tumpahan oli di aspal yang basah. Dia melangkah, dan kakinya terpeleset. Bruk! Reza kehilangan keseimbangan. Dia jatuh terduduk dengan keras. Bukan hanya di trotoar. Dia jatuh tepat di saluran air yang meluap. Dia duduk di genangan air hitam yang kotor, campuran dari air hujan, lumpur, dan sampah minimarket. Dia hanya duduk di sana sejenak, tertegun, dan benar-benar kalah. Pengendara motor yang tadi berdebat dengannya tertawa terbahak-bahak sebelum melaju pergi, mencipratkan lebih banyak air kotor ke wajah Reza. Di seberang jalan, di dalam restoran Prancis yang hangat dan mewah, Nadira Aditama menyaksikan semua itu. Dia melihat Reza duduk di got. Dia melihat Fania menangis di trotoar. Dia teringat malam pesta itu. Dia, dalam seragam pelayan, berdiri di depan mereka. Reza, dalam jas mahal, tertawa dan memanggilnya pembantu. Pemandangan Reza yang kini berlumuran air comberan, sangat kontras, sangat puitis. Nadira tidak bisa menahannya. Tawa kecil yang puas, yang tertahan, lolos dari bibirnya. Itu bukan tawa yang keras. Itu hanya desisan tawa kecil yang geli. PFFT. Karma memang terkadang lucu. Dia berhenti menatap mereka.
Pertunjukannya sudah selesai. Mereka tidak lagi penting. Mereka hanyalah hantu basah di seberang jalan. Nadira Aditama berbalik dari jendela. Dia mengangkat cangkir teh melatinya yang masih hangat. Dia menyesap tehnya. Aromanya menenangkan. Dia kembali menikmati sup bawangnya dan merencanakan masa depannya.